Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang disiplin positif ya. Di mana bahwa mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ketika mungkin jadi siswa, penerapan disiplin itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan membahas disiplin positif di mana bahwa mungkin paradigma disiplin eh, yang lama itu berbeda dengan paradigma disiplin dari sisi positifnya. Izin saya akan share screen. Paradigma pembelajaran yang baru di kurikulum Merdeka ini bahwa pembelajaran itu kan dirancang berdasarkan karakteristik dan memfasilitasi keanekaragaman dari peserta didik, sehingga bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang dianggap cocok untuk mengakomodasi dari keberagaman ini, sehingga bahwa siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa profil pelajar Pancasila? Ya memang karakter itu penting. Saya mau cerita dulu sebelum lanjut ke materi. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan kebetulan saya itu ngajar di SMK. Jadi dari pihak industri itu ada sebuah keluhan di mana bahwa Kang terkait dengan kompetensi siswa itu sudah cukup bagus ya. Jadi keterampilannya sudah oke, tetapi karakternya itu sekarang itu masih kurang, di mana bahwa nilai-nilai dari daya juang, kemudian kedisiplinan, kemudian sopan santun dan sebagainya itu dirasa masih kurang. Nah, itu menjadi apa sebuah hal yang perlu direnungkan bagi anak-anak bahwa sekarang ini tidak hanya melulu kompetensi saja, tetapi karakter ini cukup penting karena di dalam banyak hal karakter inilah yang nantinya anak-anak itu akan memasuki di dunia kerja. Kemudian kalau kita belajar makna disiplin, mungkin Bapak Ibu kalau dulu disiplin itu ya taat aturan gitu ya. Taat peraturan, kemudian mengikuti petunjuk dan sebagainya. Tetapi kan taat peraturan makna disiplin yang dulu itu kan sifatnya itu agak memaksa ya. Jadi kalau kamu tidak mengikuti aturan ini, maka hukumannya adalah ini. Maka kamu tidak akan mendapatkan ini dan sebagainya. Nah, model-model pembelajaran sesuai dengan paradigma baru ini, hukuman itu tidak diperbolehkan. Jadi hukuman itu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah, nanti kita akan bahas juga di sini. Nah, kita lihat tadi makna disiplin. Jadi makna disiplin itu yang terkait dengan tata tertib, kemudian teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Ini. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa disiplin ini yang terkait dengan hukuman. Jadi kalau anak tidak mengikuti peraturan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Kemudian yang terkait dengan disiplin positif, ini tidak harus memberikan hukuman dan hukuman itu sudah dihilangkan. Seandainya hal yang paling buruk pun itu pun kita ada yang namanya ini ya, selain hukuman itu ada istilahnya kesepakatan bersama antara siswa. Ketika siswa itu tidak melakukan kesepakatan bersama, maka apa yang akan dilakukan? Jadi hal yang
akan dilakukan ini sudah dibicarakan oleh antara pendidik dengan siswa. Kemudian, jadi hukuman ini itu adalah hal yang terakhir. Kalau perlu tidak usah. Ini yang dituntut di paradigma barunya. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin juga dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, lebih cenderung bahwa kata disiplin ini itu dengan ketidaknyamanan, yang artinya bahwa mau nggak mau atau datangnya itu dari diri sendiri atau bukan dari sendiri ya, maka siswa itu wajib melakukan. Dan sebenarnya ini tidak diminta dengan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Memang pembelajaran terus berubah, kemudian kita siswa juga berubah, zamannya juga sudah berubah, sehingga kita sebagai pendidik juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, maka di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jika itu tidak cukup untuk melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri, mendisiplinkan kita. Yang artinya adalah, kalau kita tidak mampu melaksanakan self-disiplin, maka butuh orang lain. Tetapi dengan satu syarat, yaitu bahwa peraturan ini dalam suasana yang merdeka. Jadi pelaksanaan pendisiplinan disiplin diri ini harus dalam suasana yang merdeka. Tidak boleh memaksa. Kemudian dari Diana Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya itu belajar. Ini juga berasal dari kata disiplin, kemudian dari akar kata yang sama, yang artinya adalah murid atau pengikut. Nah, murid atau pengikut. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, maka orang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi bisa dikatakan kalau Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, itu kan datangnya dari Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu pasti punya alasan tertentu. Nah, kalau melakukan sesuatu karena dipaksa, nah ini yang tidak dikehendaki. Jadi harapannya dengan disiplin positif ini adalah anak-anak dapat berperilaku disiplin, tetapi dengan dorongan dari mereka sendiri, bukan karena hukuman ataupun ancaman. Kita bisa membedakan antara disiplin dan disiplin positif. Ini, kalau disiplin positif ini adalah merupakan cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan,
ancaman atau hukuman. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ini ya, apa? Loh Pak, itu kenapa kok tidak boleh ngasih imbalan? Kenapa tidak boleh ngasih penghargaan? Kalau tadi di depan dibahas ancaman, hukuman itu, oh, itu sudah masuk akal itu ya. Tapi kalau untuk imbalan dan penghargaan bagaimana? Ya, imbalan dan penghargaan memang tidak direkomendasikan. Kenapa? Ya karena bisa jadi misalkan seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu punya siswa, kemudian setiap siswa yang datang pertama kali akan dikasih imbalan, misalkan permen coklat misalkan. Dan itu dilakukan dalam keseharian. Nah, seandainya kalau imbalan ini dihentikan, bisa jadi bahwa anak itu tidak lagi datang pertama kali. Jadi imbalan dan penghargaan ini juga memiliki sisi positif, di mana jika imbalan dan penghargaan ini ditiadakan, bisa jadi perilaku disiplin tadi itu akan menghilang. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan faktor ekstrinsiknya tadi, bukan faktor intrinsiknya. Kemudian kita bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, di mana ini yang dipakai untuk melakukan disiplin berdasarkan dengan nilai atau intrinsiknya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, entah itu dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang yang lainnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi pada nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang digaungkan oleh kementerian, bahwa diharapkan anak-anak itu nanti memiliki profil pelajar Pancasila, diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Jadi saya yakin seandainya siswa memiliki profil pelajar Pancasila full ini, maka dia akan menjadi manusia yang sangat bermanfaat ya. Kalau dia memiliki profil ini, maka diharapkan lulusan dari sekolah itu memiliki profil pelajar Pancasila untuk kehidupan dia yang akan datang. Kemudian kalau kita melihat dari PYP, jadi AIBO Primary Years Program, maka sikap murid itu diharapkan toleransi, saling menghormati, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai-nilai yang diharapkan dari sikap murid. Kemudian kalau dari 9 pilar karakter atau ada IHF, Indonesian Heritage Foundation, ini adalah ciptaan Tuhan yang segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, ada diplomatis, kemudian hormat dan santun, menghargai, kemudian dermawan, suka menolong,
dan gotong royong. Percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kemudian dari Long Life Guidelines and Life Skill itu ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Di antaranya adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, poin ini kayaknya sepele, tetapi ini juga sangat penting, pendengar yang aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, kemudian peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, berorganisasi. Jadi ini petunjuk hidupnya, bekerja sama dan berorganisasi ini juga cukup penting ya, karena ketika nanti anak-anak itu melanjutkan kehidupannya, ketika dia bekerja, maka dalam hal kerjasama dan organisasi ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tempat kerja atau perusahaan. Kemudian kalau dari The Seven Essential Virtues dari Building Moral Intelligence, Michel Bourba, itu ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, ada toleransi, ada keadilan, dan ada kebaikan. Ini masih ada nilai kebajikan dari Virtus Project. Mungkin tidak saya bacakan satu-satu, nanti bisa disimak di PPT-nya. Ini next. Nah, sekarang kita akan berbicara pada miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang artinya bahwa ketika kita mau mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita, itu hanya sebuah ilusi saja, dan itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Jadi paradigma lama itu adalah kalau siswa kita berikan penguatan positif, maka akan memberikan manfaat kepada siswa tersebut. Ini hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang kita juga bahwa kita sebagai guru itu memaksa siswa. Karena kita merasa bahwa kita yang memiliki otoritas. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat rasa salah ini kita dengan paradigma yang lama itu menganggap bahwa itu akan mampu menguatkan karakter siswa. Dan ini juga hanya sebuah ilusi. Nah, ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi, pada dasarnya bahwa kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi, seandainya kita memaksa guru misalkan ya, kalau siswa itu mungkin ada siswa yang sering tidak masuk. Nah, ada siswa yang sering tidak masuk. Nah, kita memaksa, nanti kalau kamu tidak masuk, maka nilainya akan jelek, maka tidak bisa naik kelas dan sebagainya. Nah, ini nggak ada efeknya kalau siswa itu sendiri itu tidak ada niatan untuk masuk sekolah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami juga ya. Jadi sampai dengan berbagai cara itu siswa tetap saja dengan paksaan ancaman tidak lulus,
nilainya tidak tuntas dan sebagainya. Tapi tetap saja, kenapa? Ya karena siswa itu tidak mau melakukan. Nah, seandainya pun bahwa tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, yang demikian ini terjadi karena siswa itu mengizinkan dikontrol. Jadi seandainya kita mencoba mengontrol siswa dan siswa melakukan, itu bukan karena apa paksaan kita, kontrolan kita itu sangat sesuai, tidak. Tetapi karena memang siswa itu mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi misalkan anak-anak, kita mengharuskan siswa bahwa besok pagi masuknya 15 menit sebelum jam pembelajaran. Nah, anak-anak yang melakukan itu karena dirinya mau dikontrol. Tapi jika anak-anak yang tidak mau dikontrol, ya dia tidak akan melakukan itu. Di mana pada saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Di mana bahwa dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Nah, di paradigma baru ini kita melihat segala sesuatu itu kan punya tujuan. Bahkan sesuatu yang tidak disukai sekalipun. Jadi seandainya ada siswa yang melakukan hal yang menyimpang, maka jangan terburu-buru kita melakukan hukuman. Maka kita harus cari tahu dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Tujuannya apa dan sebagainya. Nah, nanti anak-anak akan punya alasan tersendiri. Makanya di sini bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan yang tidak disukai. Nah, ini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan ini adalah salah satu bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam waktu tertentu mungkin murid akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi bahwa penguatan positif ini tidak selalu akan memunculkan karakter-karakter tertentu. Bisa jadi bahwa dia melakukan hanya karena dapat pujian, bisa jadi. Besok lagi setelah tidak dipuji, ya dia akan tidak melakukan hal yang disiplin lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Tidak jarang bahwa kita sebagai seorang pendidik terkadang menyudutkan siswa dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi misalkan seperti ini, mungkin ada anak yang di kelas itu melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalkan melihat HP. Kemudian kita sebagai seorang guru menunjuk dia untuk maju ke depan dan menjelaskan materi yang sedang dibahas. Nah, kebetulan siswa itu tidak bisa, maka terkadang kita juga memberikan kritikan. Misalkan, makanya kalau pelajaran itu silahkan diperhatikan, jangan main-main sendiri. Nah, ini harapannya bahwa sebenarnya kita berharap bahwa dia itu akan mengubah karakternya yang tadinya tidak main HP jadi main HP. Tapi guru ngendi rahayu ning SPD mosok. Ngene rahayu ning sih kaya ngene.
Nah, jadi ini apa? Jadi ini itu terkadang malah membuat siswa itu tidak mengubah karakternya, tetapi ini akan membuat pada identitas gagal. Identitas gagal itu adalah dia merasa menjadi siswa yang tidak bermanfaat. Nah, jadi mereka akan menganggap bahwa diri mereka itu adalah guru. Kemudian dengan cara ini maka ini tidak direkomendasikan juga pada paradigma pembelajaran yang baru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa banyak orang yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, di situ nanti dia juga akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dalam hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi, bisa jadi bahwa kegiatan memaksa ini mungkin awalnya akan jalan ya, tapi lama-lama enggak. Dan itu bisa memunculkan permusuhan antara guru dengan siswa. Itu. Kemudian next. Kemudian dari gambar ini mungkin apa yang Bapak Ibu bayangkan? Ini anggap aja ya yang dari sebelah kiri itu adalah guru dan dari sebelah kanan itu adalah siswa. Guru itu dia berpendapat bahwa jumlahnya 4 dan siswa itu berpendapat jumlahnya 3. Manakah yang benar? Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau jawab? Bisa present dulu untuk menyampaikan pendapatnya. Manakah yang benar? Yang sebelah kiri, guru yang jumlahnya 4 atau siswa yang jumlahnya 3? Monggo bisa raise hand. Kalau Bu Yayu, bagaimana Bu Yayu? Mungkin bisa memberikan pendapatnya dulu. Peserta yang lain saja dulu. Yang lainnya monggo yang mau menjawab ini manakah yang benar? Oke, next ya. Oke. Yang artinya dari gambar ini manakah yang benar? Ya semuanya benar. Menurut versinya masing-masing. Nah, jadi guru ini itu melihat dari sisi guru itu adalah dia jumlahnya 4, benar. Dari siswa jumlahnya 3, benar. Maka apa yang perlu dilakukan? Maka yang perlu dilakukan adalah konfirmasi. Jadi setiap ada permasalahan yang muncul di sini, maka perlu adanya konfirmasi antara siswa dan guru. Jadi ketika siswa melakukan ketidakdisiplinan, maka guru perlu melakukan konfirmasi kenapa kamu melakukan itu. Tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memvonis. Ini yang ada di dalam gambar ini. Nah, kita akan mencoba untuk mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nanti kita bisa membandingkan stimulus respon itu seperti apa dan teori kontrol itu seperti apa. Yang pertama adalah realitas bahwa kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa siswa dan guru itu datang ke sekolah itu tujuannya sama.
kenyataannya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi realitasnya, teori kontrolnya adalah kebutuhan siswa dan kebutuhan guru itu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap semua sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, contoh yang tadi, dari gambar yang tadi, 4 dan 3 tadi, itu memiliki gambaran yang berbeda. Bahkan dari sesuatu yang sama. Jadi seandainya di dalam tes psikologi itu mungkin akan, Bapak Ibu pernah mengalami akan ada satu titik ya. Nah, satu titik itu disuruh menggambarkan apa. Nah, di situ tuh sebenarnya tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jawabannya adalah dalam satu titik itu akan mengetahui apa yang ada di pikiran seseorang itu. Jadi dari titik itu nanti akan dilihat dia akan menjadi gambar apa. Maka dia akan nanti tahu karakternya. Oh, misalkan dia titik itu jadi sebuah mobil. Oh, maka dia memiliki kegemaran yang terkait dengan otomotif misalnya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang artinya adalah kita menghargai pandangan orang lain terhadap dunia ini. Mungkin tidak akan sama, bahkan sesuatu hal yang sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Nah, ini pada paradigma lama bahwa kalau siswa melakukan sesuatu yang buruk, ini adalah kesalahan. Tetapi pada teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus mengidentifikasi kenapa siswa itu melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, maka hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Seandainya pun Anda melakukan sesuatu dari orang lain itu karena Anda itu mengizinkan orang lain untuk mengontrol Anda. Tapi seandainya Anda tidak melakukannya ya bisa gitu. Anda tidak mau dikontrol ya berarti tidak akan melakukan yang diinginkan orang lain itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kemudian teori kontrolnya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini benar. Stimulus respon paradigma lamanya adalah kalau bujukannya gagal ya berarti harus dipaksa. Maka pada teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada opsi-opsi baru. Nah, pada stimulus respon itu ada model berpikir yaitu menang dan kalah. Tetapi pada teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Lanjut kita bahas pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia pasti akan memiliki tujuan ini. Kemudian kebutuhan dasar bisa kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal,
keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan itu terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan, diantaranya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangannya, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam proses pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu dihimbau untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi tidak lagi peraturan kelas, tetapi kesepakatan kelas yang nantinya di ujung-ujungnya itu diharapkan akan muncul keyakinan kelas. Nah, kenapa tidak peraturan kelas? Ya karena peraturan kelas itu adalah sifatnya memaksa. Maka sekarang itu dihimbau ketika Bapak Ibu mengajar itu untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini itu disepakati antara siswa dan guru. Dari siapa yang wajib menaatinya? Ya, siswa dan guru tersebut. Dalam pembentukan keyakinan kelas, maka bisa disesuaikan dengan kondisi kelas di sekolah masing-masing. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dibuat dalam pernyataan positif, yang artinya bahwa kesepakatan kelas ini harus dibikin dalam pernyataan positif. Kalau dalam peraturan kelas, maka contoh yang sudah ada itu misalkan dilarang membuang sampah itu misalkan. Maka kita ganti menjadi pernyataan positif, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Atau misalkan kalau di peraturan kelas itu dilarang datang terlambat. Maka pernyataan positifnya adalah datang tepat waktu. Jadi ini dibikin dalam pernyataan positif. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Jadi yang universal itu mungkin tidak secara detail, tapi itu bisa mengakomodir semuanya. Dan mudah diingat. Di keyakinan kelas itu mudah diingat. Nah, kita akan bicara motivasi perilaku manusia. Kita bahas pada motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita bicara X, berarti kan dari luar. Terkadang bahwa perilaku manusia itu dilakukan karena motivasi dari luar. Di antaranya contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika paradigma lama, ketika harus taat pada peraturan, masuk tepat waktu jam 7, mungkin karena takut kalau terlambat itu mendapatkan hukuman. Nah, ini kan sebuah ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Nah, ini dia melakukan sesuatu karena apa? Karena ada imbalan atau penghargaan. Kalau tidak ada imbalan dan penghargaan, apakah dia masih mau melakukannya? Kemudian poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri,
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini maksudnya adalah seseorang melakukan sesuatu itu karena penilaian dari orang lain atau harapan dari orang lain. Jadi bisa jadi bahwa dia melakukan, misalkan dalam kelompok temannya. Jadi kelompok temannya itu, kamu bisa nih gabung dengan kita kalau kamu misalkan punya iPhone. Nah, punya iPhone, kamu bisa jadi komunitas kita, bermain dengan kita kalau kamu punya iPhone. Maka ada mungkin tipe orang yang melakukan itu. Ada tipe orang yang melakukan itu. Atau bahwa kamu bisa bergabung dengan kita kalau kamu pintar berenang misalkan. Jadi kalau nggak bisa berenang, jangan gabung dengan kita. Nah, mungkin orang melakukan itu karena pengen menjadi dari harapan orang lain. Kemudian kita bicara pada motivasi intrinsik, ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu tanpa dipengaruhi oleh imbalan dan eksternal. Nah, harapannya bahwa disiplin positif itu adalah menggunakan motivasi intrinsik ini. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran ini adalah memang muncul dari diri siswa sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik. Inilah yang perlu ditumbuhkan ke dalam diri siswa di dalam dia proses pembelajaran agar motivasi intrinsik ini muncul. Contohnya, dalam mengikuti proses pembelajaran, ya harapannya bahwa dalam mengikuti proses pembelajaran itu harapannya bukan siswa takut dihukum gurunya, tetapi karena memang siswa itu membutuhkan proses pembelajaran itu agar intelektualnya berkembang. Next. Nah, kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang ini yang beredar di sekolah kita mungkin masih ada yang menerapkan hukuman, di mana sifat dari hukuman ini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Di mana siswa juga tidak tahu ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia akan mendapatkan hukuman yang mereka tidak tahu sebelumnya. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman ini sifatnya adalah satu arah. Jadi hanya dari guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi masih ada sekolah yang melakukan hukuman fisik ataupun psikis. Nah, meskipun psikis ini tidak kelihatan, ini juga tidak diperbolehkan. Karena yang terkait dengan apa? Mental. Ini tidak diizinkan. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Jadi konsekuensi ini itu dibicarakan dengan siswa. Dalam konsekuensi ini memang murid tetap dibuat tidak nyaman. Seorang guru ini adalah memonitor siswa. Jadi dalam konsekuensi ini adalah jikalau siswa tidak melakukan kesepakatan kelas atau maka nanti hal-hal yang dilakukan apa. Jadi misalkan kesepakatan kelasnya adalah siswa datang tepat waktu. Nah, seandainya siswa itu datangnya tidak tepat waktu, maka kita berdialog dengan siswa. Nanti bagaimana kalau dari kalian datangnya tidak tepat waktu? Nah, mungkin di situ akan bahas
Pak, nanti ada penambahan jam sesuai dengan keterlambatan. Nah, maka jika ada siswa yang mungkin terlambat selama 10 menit, maka nanti ada konsekuensi pulangnya adalah mundur 10 menit. Tetapi hal ini, konsekuensi ini sudah dibicarakan antara guru dengan siswa. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Ini yang diharapkan muncul dalam proses pembelajaran, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dengan restitusi nanti kita akan berdialog dengan siswa, apa yang terjadi, kemudian siswa itu bisa mencari solusi-solusi dari permasalahan yang muncul. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol, diantaranya adalah penghukum, ada Bapak Ibu guru yang suka menghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, tadi, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini harapannya bahwa kita ada di ini. Poin yang nomor 5 sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada sebuah kasus di mana siswa tidak memakai sepatu hitam saat masuk sekolah, di mana bahwa kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah bahwa dalam proses belajar mengajar itu harus menggunakan sepatu hitam. Maka kita bisa lihat dalam tabel ini. Maka kalau posisinya sebagai penghukum, ini bisa jadi siswa disuruh melepas sepatu dan mengalungkan di leher siswa. Ini tipe penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini dia menyudutkan siswanya. Jadi berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kemudian sebagai teman, misalkan, ayo Mas ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, sekali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Kemudian sebagai pemantau, nah ini sebagai pemantau itu selalu berpegang teguh pada kesepakatan kelas dan pada konsekuensinya. Jadi pada kesepakatan kelas dan pada konsekuensinya. Jadi kalau kamu melanggar kesepakatan kelas, maka konsekuensinya apa? Sebagai pemantau, kita selalu melihat itu. Dan sebagai manajer, ini kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu. Jadi ada dialog. Nah, harapannya memang kita ada di poin yang 5 ini. Masih diperbolehkan di poin yang keempat ini. Jadi posisi kita itu sebaiknya memang ada di poin 4 dan poin 5. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi, bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, maka ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas ini adalah kita menggunakan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa menggunakan beberapa
penguatan diantaranya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu menggunakan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita bisa menanyakan dengan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kita memvalidasi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh siswa itu, maka kita memvalidasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini dalam hal yang berbeda. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Maka kita bisa menanyakan dengan pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, kita coba putar beberapa video penerapan segitiga restitusi. Saya coba share screen dulu. Raffi, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Angga ya? Iya Pak, tadi dia menduduki tas saya, kemudian buku saya rusak. Oh, begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Angga? Ya, saya marah-marah sih Pak, kemudian nggak sengaja untuk mendorongnya. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, soalnya buku saya jatuh, acak-acakan, kemudian rusak Pak. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak ingin buku kamu rusak. Tapi coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendorong Angga, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak sih Pak, tidak menurut keyakinan kelas, karena menurut keyakinan kelas yang dilanggar itu menyalahi karena telah melakukan perbuatan kekerasan Pak. Ya, betul. Menurut kamu, tidak berbuat kekerasan dengan teman itu penting tidak? Kalau menurut itu kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu? Saya coba untuk lebih bersabar lagi Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin untuk selanjutnya saya bisa lebih bersabar, dan jika ada yang melakukan hal tersebut saya menasihatinya terlebih dahulu Pak. Baik, tepat sekali tindakan kamu Raffi. Apakah kamu mau meminta maaf kepada Angga karena sudah mendorongnya? Iya Pak, mau. Baik, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas.
Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ivan, tadi Bapak mendapat laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 6 kali ini, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Baik Ivan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju. Mari kita cari solusinya bersama ya. Iya. Ivan sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Ivan? Saya sering datang terlambat karena saya sering bermain game online dan sampai larut malam, jadi saya menjadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kamu tahu kalau datang terlambat ke sekolah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting. Nah, itu kamu tahu. Jadi menghargai waktu itu penting sehingga kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak tertinggal dalam mengerjakan tugas. Iya Pak, saya menyesal sudah terlambat. Saya mohon maaf, sudah sering terlambat. Iya Ivan, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mengurangi bermain game online saat malam dan saya akan berusaha bercepat. Baik Ivan, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Silakan kembali ke kelas. Siap, terima kasih. Jadi itu contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita lanjut ke ini ya, PPT-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya bahwa kita sebagai seorang guru ini memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, bahwa di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ini juga sudah tertuang di dalam Standar Nasional Pendidikan. Harapannya bahwa dalam implementasi penerapan disiplin positif ini, segitiga restitusi menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul ketika dalam proses pembelajaran, di mana tidak lagi guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagainya yang ini memiliki nilai negatif, tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan adanya konfirmasi kepada siswa, kenapa siswa melakukan hal itu, dan di mana solusinya juga siswa sendiri akan mencari atas permasalahan yang muncul. Demikian materi yang saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator.